wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang mau banggakan, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa berinteraksi, kita masih bisa menjalin komunikasi, kita masih bisa menuntut ilmu, belajar walaupun hanya terbatas oleh layar handphone ataupun media sosial yang lainnya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita, tidak mengurangi rasa kecintaan kita terhadap menuntut ilmu. Anak-anak yang mau banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan tata cara ibadah, diantaranya yaitu sholat. Anak-anak yang Bapak banggakan, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita semua tentunya memiliki tujuan, dan itu adalah peran fungsi atau tugas kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Sang Khalik, yaitu untuk taat, untuk patuh, untuk beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang sering kita lakukan dan mudah-mudahan tidak pernah kita tinggalkan, yaitu adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang mana suatu hari kelak di mana kita sudah meninggal, maka amalan ibadah sholatlah yang akan dipertanyakan lebih dulu. As-sholatu imaduddin, bahkan sholat pun menjadi sebuah tiangnya sebuah agama. Sholat itu merupakan perintah Allah kepada kita, hambanya atau makhluknya. Dalam seharinya, sehari semalamnya kita diwajibkan sholat yang wajib 5 kali dalam sehari semalam. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan di antara sholat-sholat yang Bapak sebutkan tadi, semuanya sudah memiliki ketentuan-ketentuannya. Apa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuannya itu? Yang pertama, mulai dari waktunya dan dengan jumlah rakaatnya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak sangat yakin dan sangat mempercayai bahwa kalian sudah mengetahui dari kelima sholat wajib ini, gitu ya, baik mulai dari sholat subuh sampai sholat isya, kalian sudah memahami dan mengetahui jumlah rakaat dan tata cara peribadatan sholat tersebut, karena setiap hari kita lakukan. Namun pada saat kalian bepergian, di tengah-tengah perjalanan sudah memulai waktu sholat, kemudian juga kalian belum sampai kepada tujuan, biasanya kalian beristirahat di rest area ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan untuk istirahat, dan juga kalian melaksanakan sholat. Nah, di tempat-tempat seperti itu kalian bisa jadi akan melihat atau menyaksikan, kok ada orang yang melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, atau kok ada orang yang melakukan sholat asar, habis itu sholat lagi, gitu ya, habis itu sholat zuhur lagi, atau enggak di dalam sholat zuhurnya sholat asar di waktu sholat zuhur. Nah, itu adalah ibadah juga yang memang dinamakan dengan ibadah sholat jamak dan sholat qashar, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan Bapak jelaskan kepada kalian semua, mungkin yang sudah tahu akan menjadi lebih tahu, yang belum tahu bisa menjadi tahu. Materi pada kesempatan kali ini yaitu mengenai tentang tata cara atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat jamak dan sholat qashar. Apa sih sholat jamak? Apa sih sholat qashar, gitu ya? Jamak memiliki arti dalam bahasa yaitu mengumpulkan atau menggabungkan.
Sedangkan qasar memiliki arti memendekkan atau mempersempit. Sholat jama' yaitu adalah sholat yang digabungkan, sholat dua waktu, sholat dua fardu yang digabungkan dalam satu waktu. Semisal sholat zuhur dan sholat asar digabungkan keduanya di dalam waktu zuhur, atau sholat zuhur dan sholat asar dua waktu sholat yang digabungkan di dalam waktu asar. Begitu pula dengan sholat maghrib dan sholat isya, gitu ya. Namun sholat jama' ini tetap hitungan rokaatnya sama dan niat dan tata caranya pun sama seperti sholat fardu seperti biasanya. Hanya niatnya saja yang berbeda. Bagaimana niat untuk sholat jama'? Sholat jama' dibagi menjadi dua. Ada sholat jama' takdim, ada sholat jama' takhir. Sholat jama' takdim adalah sholat jama' yang mana sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Jadi dua waktu sholat, waktu zuhur, waktu sholat zuhur dengan waktu sholat asar itu dikerjakan di waktu zuhur, gitu ya. Sedangkan jama' takhir adalah menggabungkan dua waktu sholat di waktu asar, diakhirkan, gitu ya. Sholat zuhur dengan sholat asarnya di waktu asar, gitu. Bagaimana tata caranya? Tata cara yang pertama, niatnya dulu. Ketika kita mau melaksanakan sholat jama' takdim, yaitu menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, maka niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Itu adalah niat untuk melaksanakan sholat jama' takdim, yaitu melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian kita bacaannya seperti bacaan biasa sholat zuhur, gitu ya. Tata caranya, rukun-rukunnya pun sama seperti sholat zuhur. Namun setelah selesai salam, assalamualaikum, itu kita tidak dibolehkan untuk sholat sunnah dulu atau untuk berzikir dulu atau melakukan hal yang lain, tapi langsung berdiri untuk melaksanakan lagi sholat asarnya dengan niatan usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Langsung sholat lagi dengan niat yang tadi, kemudian dengan jumlah 4 rakaat, gitu ya. Nah itu setelah itu selesai baru kita melaksanakan wiridan atau zikir ataupun sholat sunnah yang lainnya, gitu ya. Nah itu adalah tata cara sholat jama' takdim, yaitu menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu zuhur. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau melaksanakan jama' takhir, sholat jama' takhir, yaitu menggabungkan dua sholat, waktu zuhur dengan waktu asar di waktu asar, gitu ya. Niatnya pun berbeda, tapi jumlah rakaatnya tetap sama, hanya saja yang didahulukannya tetap yaitu sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar. Niatnya seperti berikut: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Ya, jadi bedanya antara jama' takdim dengan jama' takhir adalah kalau jama' takdim tadi niatnya jam'a takdimin, sedangkan kalau untuk yang jama' takhir itu di belakangnya jam'a takhirin. Artinya menentukan bahwa itu adalah sholat jama' takhir. Kemudian setelah itu selesai salam, dilanjutkan lagi dengan sholat asar. Niatnya usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Bacaan Al-Fatihah kemudian dengan rukun-rukun yang seperti biasanya, kemudian diselesaikan sampai salam. Selesai. Itu adalah tata cara peribadatan sholat jama' takhir. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sholat jama', sholat qasar, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu sebab-sebab kenapa kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat jama'
seperti yang Bapak jelaskan tadi. Atau sebab-sebab kenapa kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat qashar, yaitu memendekkan atau mempersingkat jumlah rokaat sholatnya. Yang pertama, kondisi yang sangat tidak memungkinkan, artinya kalian tidak mempunyai waktu yang luang seperti dalam bepergian yang jauh. Kemudian juga dalam kondisi kalian sedang terkena bencana musibah, baik itu tsunami, banjir dan segala macam, yang memang waktu untuk melaksanakan sholat itu sangat sempit gitu. Makanya dibolehkan atau istilahnya ada rukhsah kalian melakukan sholat jamak, baik yang takdim maupun yang takhir, ataupun dengan sholat qashar gitu ya. Jadi perlu diingat, tidak boleh melakukan sholat jamak ataupun sholat qashar ini kalian yang berada sedang di rumah, sedang waktu yang luang, ataupun sedang tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau membahayakan, itu melaksanakan sholat jamak ataupun qashar. Berarti kalian harus melaksanakan sholat fardu seperti biasanya. Nah, dan manfaatnya atau hikmahnya kita diberikan keleluasaan atau diberikan oleh Allah rukhsah seperti ini adalah untuk supaya kita tidak atau jangan sampai meninggalkan sholat. Sebagaimana orang yang masih segar bugar itu melaksanakan sholat seperti biasanya. Tapi kalau orang sedang dalam kondisi sakit, Allah memberikan rukhsah untuk duduk, sholatnya sambil duduk. Tidak bisa duduk, Allah memberikan rukhsah sambil berbaring, gitu ya. Sambil berbaring tidak bisa karena dalam kondisi sakit, maka Allah masih memberikan rukhsah dengan kedipan matanya, sampai seperti itunya. Nah, sama halnya seperti ini di dalam sholat jamak dan qashar pun itu adalah hikmahnya supaya kita tidak atau jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sholat qashar, yaitu sholat yang diringkas rokaatnya. Yang tadinya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat gitu ya. Yang tadinya rakaatnya banyak menjadi lebih sedikit menjadi 2. Contoh misalkan sholat zuhur, sholat asar. Tadinya sholat zuhur dan sholat asar itu jumlah rakaatnya 4 rakaat. Ketika kita dalam kondisi tadi seperti tadi, maka kita hendak melakukan sholat qashar. Maka jumlah rakaatnya kita persingkat menjadi 2 rakaat. Tata cara sholatnya sama, kemudian rukun-rukunnya pun sama, tetapi di rakaat kedua ketika kita tahiyat, setelah itu kita melakukan salam. Niatnya seperti apa? Niatnya usolli fardhoz zuhri rakaataini qashran mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang tadinya 4 rakaatin, 4 rakaat menjadi rakaataini, menjadi 2 rakaat. Begitupun sholat asar ya, sama ketika kita mau melaksanakan sholat asar, kemudian kita qashar sholat asarnya, maka niatnya usolli fardhal asri rakaataini qashran lillahi ta'ala gitu. Kemudian bagaimana Pak kalau kita betul-betul dalam kondisi yang memang waktunya betul-betul sempit sekali? Boleh enggak kita menggabungkan juga dan mempersingkat juga? Boleh ternyata gitu ya. Kita mau digabungkan 2 waktu sholat di dalam satu waktu boleh, dan di dalam satu waktu itu kita juga ringkas sholatnya boleh. Seperti mana sholat waktu zuhur dan asar di waktu zuhur, kemudian juga disingkat rokaatnya gitu ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Saking kita betul-betul waktunya sangat mepet atau tidak mempunyai waktu yang luang gitu ya. Jadi sholat jamak dan sholat qashar itu disatukan dalam satu waktu. Udah 2 waktu sholat digabungkan, kemudian jumlah rakaatnya pun dipersingkat. Boleh seperti itu. Niatnya seperti apa? Niatnya umpamanya kita mau sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur gitu ya, dengan qashar. Niatnya usolli fardhoz zuhri rakaataini qashran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala gitu ya. Itu niatnya.
Kemudian sama seperti tadi, setelah 2 rakaat selesai salam, berdiri lagi langsung melanjutkan sholat asar dengan niat usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an bizuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Seperti itu niatnya. Setelah itu melakukan rukun-rukun biasanya dan melakukan salam, selesai wiridan, dan maupun kalau masih mau melanjutkan dengan sunnah-sunnahnya itu dipersilahkan. Nah, ini adalah tata cara ibadah yang mana mungkin suatu saat nanti bisa kalian temukan di jalan ketika kalian sedang bepergian, ataupun kalian bisa mempraktekkan nanti gitu ya, di suatu saat nanti ketika kalian sedang tidak memiliki banyak waktu ketika di dalam perjalanan. Tapi ingat, sekali lagi Bapak ingatkan, ibadah sholat jamaah dan qashar ini tidak bisa dilakukan sebagaimana seperti hal hari-hari biasa kita ketika kita mendapatkan waktu yang luang. Misalkan di rumah ya, tidak ada hal apa-apa ataupun tidak ada sesuatu yang membahayakan kita melakukan sholat ini, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Karena tadi Bapak udah jelaskan di awal, sebab adanya sholat jamaah dan qashar itu yaitu sudah dijelaskan tadi, dalam bepergian yang sangat jauh, waktu yang sangat sempit, kemudian dalam kondisi kekhawatiran dan bahaya dengan adanya musibah dan bencana gitu ya, itu maka diperbolehkan. Bahkan dalilnya pun dalam sebuah hadis, itu sahabat Muaz pernah berpergian dengan Rasulullah SAW ketika perang Tabuk. Kemudian Rasulullah menjalankan atau menunaikan sholat zuhur dan sholat asar itu di waktu zuhur, yaitu di satu waktu gitu ya. Nah, berarti ketika kita melaksanakan sholat jamaah dan qashar ini, selain meringankan kita, juga kita mendapatkan pahala sunnahnya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, itu saja anak-anak pada kesempatan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan buat kalian. Ini juga bisa dipraktekkan suatu saat nanti oleh kalian dan menjadi motivasi atau menjadi penyemangat kalian bahwa ternyata Allah sebegitu murahnya, Allah sebegitu memberikan rusuhnya kepada kita supaya kita tidak meninggalkan sholat yang fardu, yaitu sholat yang 5 waktu gitu ya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, walaupun hanya di rumah tidak kemana-mana, tapi tidak lepas atau tidak sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.